我们向内部投掷一些兵器，都瞬间化为齑粉。发射！3小时29分，一切搞定。地球已经成为了我的领地，只要一息尚存，战斗便永不停止。Abdi Gobel 4941, Wartini Putri 1842, Untung Tresna 5371, Ilham, Jonathan Rajiv 355, Depito 342, Anzaini 125, Manja 766, Jahit Fata 5906, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar, dimanapun kalian berada. Bang Panjul doakan, agar kita semua selalu diberikan kesehatan, dan dicukupkan rejeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang mana setelah terkapar oleng akibat diterpa gelombang kehidupan, maksudnya gelombang laut saat mudik kemarin. Akhirnya guys, hari ini Bang Panjul dapat kembali hadir untuk membawakan spoiler atau bocoran Donghua Swallowed Star, part ke-216. Dan tak perlu banyak opening yang bisa bikin kepala kalian makin pening, lebih baik, segera siapkan headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi rebahan yang paling nyaman, dan yuk, mari sama-sama kita sebutkan kata kuncinya. 3, 2, 1, gaskan. Pada part sebelumnya, Luo Feng yang sedang berada di kamar peristirahatannya, ia pun mengingat kembali semua kata dari para jenius yang berasal dari negara semesta lain, yang mengatakan bahwa dengan kekuatannya, Luo Feng sama sekali tak memiliki kualifikasi untuk masuk dan menempati posisi 1000 teratas, dan hal itu pun juga diucapkan oleh Si San, yang merupakan seorang pejuang abadi, yang diutus untuk menemani dan mengawasi semua peserta dari negara semesta Ganwu, yang akan mengikuti kompetisi pertempuran puncak. Mengingat hal itu, Luo Feng yang telah menjalani hari-harinya dengan pelatihan berat dari si Babata, ia pun memutuskan akan mengeluarkan kekuatan penuhnya dalam pertempuran nanti. Sesaat setelahnya, ia pun bergegas melangkah dan berkumpul dengan para peserta yang berasal dari negara semesta Ganwu, yang saat itu tengah melangkah ke alun-alun kota, yang luas alun-alun itu sendiri, jauh lebih luas dari planet bumi guys. Saat itu, ketika para jenius dari negara semesta Ganwu telah memasuki alun-alun, spontan, pandangan dari para jenius yang berasal dari negara lain pun terfokuskan pada sosok Rongjun sembari berkata, "Lihatlah, itu adalah Rongjun, jenius nomor 1 dari negara semesta Ganwu yang memiliki pemahaman hukum asal ruang angkasa yang cukup tinggi, dan semoga saja aku tidak bertemu dengannya saat pertempuran nanti," ucap para peserta lain. Di sela itu, Luo Feng dan peserta lain dari negara semesta Ganwu yang merasa tidak nyaman dengan perkataan dari jenius lain yang selalu membandingkan mereka dengan Rongjun pun segera memisahkan diri. Yang dimana saat itu, Luo Feng berjalan bersama Windmill. Di sela langkah kaki mereka, tiba-tiba Windmill menunjuk ke arah seorang pejuang wanita yang bernama Ai Chen, yang memiliki nama julukan si Pedang Cahaya. Saat itu Windmill pun berkata, bahwa Ai Chen adalah peserta dari klan Dream Shell, dan merupakan salah satu jenius yang diprediksikan mampu untuk menempati posisi 10 teratas. Sedangkan pria setinggi 4 meter itu bernama Jia Leixi, yang berasal dari klan Dewa Howling, dengan kemampuan hipnotis yang sangat menakutkan. Yang menurut informasi, selama pertempuran arena, dia dapat membunuh lawannya tanpa bergerak sedikit pun, dan hal itu bisa terjadi karena kemampuan hipnotisnya, ucap Windmill. Mendengar ucapan itu, Luo Feng yang telah mengumpulkan informasi tentang para jenius yang mampu untuk menempati posisi 10 teratas pun, seketika melemparkan pandangannya ke arah seorang pemuda berpakaian perak, yang diketahui bernama Wuka, pangeran dari planet Manka. Melihat kumpulan pejuang tersebut, Luo Feng yang sudah lama tidak merasakan sensasi pertempuran pun tampak bersemangat sembari bergumam. Sepertinya tidak mungkin, karena jika dilihat, dari 1 juta lebih peserta yang berasal dari 1008 negara, hanya terdapat sekitar 20 peserta yang bisa menyamai kekuatan Rongjun, dan ini sangatlah mustahil. Dan apakah mungkin, banyak dari peserta yang sengaja menyembunyikan kekuatannya, gumam Luo Feng, yang kembali mengingat pertempurannya bersama Rongjun, yang jika saat itu Luo Feng tidak mendesaknya, sudah pasti Rongjun tidak akan mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan jika itu terjadi, sudah pasti saat ini tidak akan ada yang mengetahui kekuatan Rongjun.
Di sela pemikirannya itu, tiba-tiba, suasana alun-alun yang tadinya riuh, seketika menjadi hening. Di saat yang sama, tampak pandangan dari semua jenius yang ada di alun-alun pun, seketika terfokus pada seorang pria berjubah putih, dengan membawa pedang panjang berwarna merah darah, yang saat itu melangkah tanpa ekspresi, dengan tatapan sedingin es. Melihat hal itu, Luo Feng pun seketika terkejut dan berkata, "Dia? Bukankah dia Bolan si Dewa Kematian?" ucap Luo Feng. Saat itu, bukan hanya Luo Feng saja yang terkejut. Bahkan Rongjun dan Pangeran Manka serta jenius yang katanya dapat menduduki peringkat 10 teratas pun memasang ekspresi yang sama, karena faktanya, si Dewa Kematian Bolan adalah peserta terkuat dari seluruh jenius yang mengikuti turnamen. Di sela itu terdengar diskusi yang berkata, bahwa dari beberapa informasi yang didapat, dalam pertempuran arena di negara semesta Nuh, Dewa Kematian Bolan mampu menciptakan 100 bayangan cermin. Yang bahkan menurut kabar, tingkat pemahamannya akan hukum asal ruang angkasa, jauh lebih tinggi daripada seorang tuan sektor. Mendengar diskusi tersebut, Luo Feng yang sebelumnya pernah menghadapi Rongjun saat pertempuran arena pun seketika terkejut. Bagaimana bisa, seorang pejuang tingkat bintang seperti dirinya mampu memiliki pemahaman yang begitu mengerikan akan hukum asal ruang angkasa? Sedangkan aku yang sudah berlatih mati-matian, dan dibantu dengan tubuh klan Mosa serta si tanduk emas, hanya memiliki sedikit peningkatan, gumam Luo Feng. Karena faktanya, dengan pemahamannya akan hukum asal ruang angkasa, kecepatan gerakan Rongjun hanya mampu menciptakan 2 bayangan cermin, sedangkan si Dewa Kematian Bolan sendiri, malah mampu menciptakan 100 bayangan cermin. Yang dari sini sudah bisa dipastikan, tingkat pemahaman Dewa Kematian Bolan akan hukum asal ruang angkasa, jauh lebih tinggi dibanding Rongjun, dan sudah pasti, Luo Feng bukanlah tandingannya. Di sela itu terdengar, seorang peserta wanita berkata pada kakaknya, yang diketahui bernama Qian Sui. "Kakak, bukankah dia yang disebut sebagai Dewa Kematian Bolan yang sebelumnya dikatakan oleh guru, bahwa kita berdua tidak akan mampu untuk menandinginya?" ucap si peserta wanita berambut hijau. Mendengar ucapan itu, Qian Sui pun berkata, "Ya benar itu memang dia. Tapi walaupun dengan adanya Bolan kita tidak bisa menduduki peringkat pertama, namun masih ada peringkat 2 dan 3, dan aku yakin, kita pasti akan mendapatkannya," ucap Qian Sui. Sedikit penjelasan tentang Qian Sui dan adik perempuannya, yang merupakan 2 peserta dengan reputasi yang cukup menakutkan di planet August, yang merupakan sebuah planet yang sangat misterius, yang berada di dalam wilayah kekuasaan negara Barbarian. Dan menurut penjelasan novel, planet asal Qian Sui dianggap sebagai planet inti di wilayah negara Barbarian Universe, yang kekuatannya setara dengan planet Manka. Dan ternyata guys, bukan hanya para peserta jenius saja yang sedang mendiskusikan tentang si Bolan, bahkan para pejuang abadi yang sedang berkumpul di dalam restoran pun, tengah sibuk mendiskusikan tentang kekuatan Bolan. Saat itu, salah satu dari pejuang abadi itu berkata, bahwa meskipun Bolan hanyalah seorang pejuang tingkat bintang, namun pemahamannya akan hukum asal ruang angkasa sangatlah tinggi. Yang dimana dengan tingkat pemahaman seperti itu, sudah dipastikan, di masa mendatang dia akan menjadi seorang ksatria luar angkasa. Mendengar ucapan itu salah satu dari pejuang abadi itu berdeham lalu berkata, "Menjadi seorang ksatria angkasa tidaklah mudah karena ada banyak jalan yang harus ditempuh. Bahkan banyak dari pejuang abadi seperti kita yang telah berlatih selama triliunan tahun, namun masih belum bisa menjadi ksatria luar angkasa, apalagi si Bolan, dan itu masih sangatlah terlalu jauh." "Ya benar itu sungguh terlalu berlebihan," lanjut salah satu pejuang abadi, lalu kembali berkata, "Sudah sejak lama, tak ada satupun jenius dari 1008 negara di semesta kita yang menjadi ksatria luar angkasa, apalagi pemuda bernama Bolan itu. Walaupun dia dianggap paling jenius di antara banyak peserta yang berkompetisi, namun untuk mencapai posisi ksatria luar angkasa, itu sangatlah mustahil. Dan menurutku, pencapaian tertingginya mungkin hanya akan menjadi pejuang abadi seperti kita," ucap salah satu pejuang abadi. Di sela obrolan itu, tiba-tiba terdengar suara cerah yang bergema di seluruh lantai restoran. "Apa yang sedang kalian bicarakan? Sungguh sangat berisik," ucap suara tersebut. Mendengar ucapan itu, sontak seluruh pejuang abadi yang berada di restoran itu pun seketika menoleh ke arah pintu. Yang dimana saat itu, terlihat seorang pria dengan jubah hijau yang sangat sederhana, dengan kepala yang tertutup sisik ungu, yang saat itu melangkah memasuki restoran sembari tersenyum.
Melihat kedatangan si pria berjubah hijau itu, seketika Sisan dan para pejuang abadi yang tadinya sedang duduk santai seketika berdiri dan membungkuk hormat sembari berkata, "Hormat kami Tuan Kesatria," ucap para pejuang abadi. Mendengar ucapan itu pria berjubah hijau itu pun berkata, "Kalian duduklah dan tidak usah bersikap formal seperti itu, karena aku datang ke sini mewakili perusahaan jaringan virtual alam semesta, untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian, jadi sekarang silakan lanjutkan diskusi kalian tadi, karena aku ingin menemui para jenius yang akan berkompetisi," ucap si pria berjubah hijau, yang diketahui memiliki status sebagai kesatria luar angkasa, dan dijuluki dengan sebutan Tuan Sembilan Pedang. Saat itu, setelah perginya Tuan Sembilan Pedang, seketika, kembali terjadi diskusi antara para tingkat abadi. Saat itu terdengar, salah satu dari pejuang abadi itu berkata, "Menurut informasi yang beredar, bahwa sekitar 100 era yang lalu, Tuan Sembilan Pedang adalah salah satu peserta jenius yang mengikuti kompetisi jenius alam semesta, yang dengan kekuatannya, ia mampu mengguncang seluruh arena kompetisi, dan hal itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Bolan saat ini." Di sela ucapan itu, salah satu dari mereka Iku berkata, "Iya benar, tapi selain itu aku pun mendengar informasi, bahwa belum lama ini Tuan Sembilan Bilah telah masuk dan berlatih di wilayah rahasia automaton," ucap salah satu pejuang abadi. Di sisi lain, tampak Luo Feng yang tengah menikmati secangkir kopi di warkop milik Neng Sari, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kesadarannya, yang membuat pandangannya menjadi buram selama beberapa detik. Dan alangkah kagetnya Luo Feng, saat dimana kesadarannya telah kembali pulih, ia menemukan dirinya yang telah berada di tengah alun-alun kota, beserta seluruh jenius yang akan mengikuti kompetisi pertempuran puncak. "Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba aku dan seluruh peserta telah berada di tengah alun-alun kota? Bukankah tadi aku sedang menikmati secangkir kopi sembari melihat wajah imut Neng Sari?" gumam Luo Feng dan seluruh peserta yang berasal dari 1008 negara di alam semesta, yang menunjukkan keterkejutan. Di sela ekspresi yang diperlihatkan oleh para peserta, tiba-tiba terdengar, Tuan Sembilan Bilah berkata, "Selamat datang untuk semua peserta dalam kompetisi jenius puncak yang diadakan oleh perusahaan virtual alam semesta," ucap Tuan Sembilan Bilah, yang tiba-tiba muncul disertai gelombang energi tak berbentuk dan penuh tekanan, yang membuat semua peserta kompetisi seketika menunduk hormat. Sesaat setelahnya, Tuan Sembilan Bilah kembali berkata, "Aku tahu, saat ini kalian semua sedang bingung, karena tiba-tiba muncul di tengah alun-alun ini," ucap Tuan Sembilan Bilah lalu kembali berkata, "Maksud dan tujuanku mengumpulkan kalian di alun-alun ini adalah untuk memberitahukan aturan yang ada dalam kompetisi pertempuran puncak, yang akan diadakan besok. Yang dimana masing-masing dari kalian, akan memasuki sebuah ruang pelatihan untuk mengumpulkan poin. Yang dimana dalam ruang pelatihan itu, akan terdapat 7 menara, yang tiap-tiap menara akan memiliki 7 tingkatan dengan kesulitan berbeda," ucap Tuan Sembilan Bilah. "Namun, karena jika mengikuti penjelasan novel kalian pasti akan pada bingung, jadi di sini Bang Panjul akan coba menjelaskan secara simpel. Karena faktanya, kompetisi pertempuran puncak yang dimaksud, bukanlah sebuah duel 1 lawan 1, melainkan lebih mirip sebuah tantangan yang harus dilewati oleh tiap-tiap peserta yang akan masuk ke dalam 7 menara, yang dimana di dalam 7 menara ini memiliki 7 lantai dengan tantangan yang berbeda-beda. Dan untuk dapat melanjutkan ke menara kedua, para peserta ini akan memiliki 2 opsi. Opsi pertama, seorang peserta bisa membunuh setiap monster yang ada di dalam menara untuk mendapatkan poin, yang untuk setiap monsternya sendiri, akan bernilai 1 poin. Sedangkan di tiap-tiap level menara, akan diisi dengan 10.000 monster, yang berarti, jika berhasil mengalahkan semua monster, para peserta akan mendapatkan 10.000 poin pada lantai pertama menara, dan dapat melanjutkan tantangan ke lantai 2 menara, yang juga akan diisi dengan 10.000 monster. Yang tentunya, kekuatan monster di lantai kedua, akan jauh lebih kuat daripada yang ada di lantai pertama. Sedangkan untuk opsi kedua, seorang peserta bisa menunggu dan bersembunyi dari para monster selama 10 hari, barulah dapat melanjutkan tantangan di lantai kedua menara. Namun tentunya, opsi ini akan membuat para peserta tidak akan mendapatkan poin tambahan. Singkat cerita, setelah menyampaikan instruksi pada Luo Feng dan peserta lain, Tuan Sembilan Pedang pun berkata, "Baiklah, karena kalian semua telah memahami aturan dan syarat dalam kompetisi ini, maka bersiaplah, karena aku akan mengirim kalian ke ruang pelatihan," ucap Tuan Sembilan Pedang. Saat itu, sebelum proses teleportasi itu dimulai, tampak Windmill memandang ke arah Luo Feng sembari berkata,
Luo Feng semoga berhasil, ucap Windmill, diikuti terdengarnya suara gemuruh disertai energi aneh tak berbentuk, yang dalam sekejap telah menyelimuti 1 juta lebih peserta yang berasal dari 1008 negara, sebelum menghilang dalam sekejap mata, yang merupakan proses teleportasi. Setelah proses teleportasi itu selesai, tampak Luo Feng yang tiba-tiba muncul di atas sebuah meteorit yang mengambang di ruang angkasa, dengan 7 menara setinggi 10 km yang berdiri kokoh di atas meteorit tersebut. 一起传授地点。启动基地防御系统。 Nah itulah guys, ending dari pembahasan spoiler Donghua kali ini. Dan bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Nantikan di pembahasan berikutnya. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video. 犯我地球者，诛！